Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, sekarang tiba saatnya kita melanjutkan untuk rekaman yang ketiga. Kita sudah sampai kepada Daurul Bina wal Kamal fi al-marhalati as-saniyah, yaitu at-tashri' fi asri al-Umayyin. Ya, langsung saja, di mana ini tashri' fi asri al-Umayyin. Tubda'u hadhir marhalah min Dauril Bina wal Kamal bitawallil Umayyin lil khilafah ba'da istishhadi al-Imam Ali radhiyallahu anhu. Wa zalika am 41 minal hijri wa tantahi fi awail qarni as-sani qurbu nihayatid daulah al-Umayyah am 132 minal hijri. Jadi periode ini dimulai ketika para khalifah Bani Umayyah memegang tampuk kekuasaan kaum muslimin setelah terbunuhnya atau syahidnya Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib pada tahun 41 Hijriah, dan berakhir pada masa abad kedua Hijriah sebelum berakhirnya dinasti Umayyah pada tahun 132 Hijriah. Waqad hafala hadzal asra bil adid min al ahdas wa tatawurat wal kasir min al khilafat al fiqhiyah. Pada zaman ini dipenuhi dengan berbagai peristiwa dan perkembangan perbedaan fikih dan juga perbedaan politik sampai terpecah kepada 3 golongan besar. Apa aja itu? Yang pertama ada Syiah, kemudian yang kedua ada Khawarij, dan yang ketiga adalah Jumhur al-Muslimin. Apa Syiah itu? Syiah wahum al-muta'assibun li Aliyin radhiyallahu anhu walladzina kanu yaruna inhisar al-khilafah fihi wa fi zurriyatihi min ba'dihi. Jadi Syiah adalah orang-orang yang ta'assub atau yang fanatik terhadap Ali bin Abi Thalib, dan mereka menganggap khilafah hanya untuk Ali dan keturunannya, sehingga urusan khilafah menurut mereka sama dengan warisan Nabi dan bukan dengan cara dibaiat. Itu yang Syiah. Kemudian Khawarij wahum wahumul ladzina asabahumul ya'sa biqabuli aliyin litahkim fi khilafihi ma Muawiyah. Jadi Khawarij yaitu mereka yang kecewa dengan adanya proses tahkim atau perdamaian pada masa Khalifah Muawiyah. Lalu mereka mengkafirkan Ali dan Muawiyah. Fakafaru Aliyan kama kafaru Muawiyah. Waro'a aglabuhum wujuba tansibi khalifah yattasifu biddin wal adalah al-mutlaqah. Ya, dan juga mayoritas dari mereka berpendapat wajib melantik seorang khalifah yang taat agama, adil secara mutlak. Kemudian juga wal hasma wal wassalabah, dan juga harus tegas dan keras. Walaisa mulziman ayyakuna min Quraisyin aw minal Arab aslan, dan tidak harus dari suku Quraisy atau keturunan Arab. Itu yang pendapat oleh Khawarij. Kemudian yang Jumhur al-Muslimin allazina kana mauqifuhum wasata, jadi yang bersikap tengah-tengah, yattasimu bil i'tidal wa adamu at-tatarruf, yang memiliki sifat adil dan tidak ekstrim, tidak ekstremis atau tidak radikal. Dan kelompok inilah yang menempuh jalur ilmu yang benar dan manhaj yang baik serta kajian yang tepat dalam memahami agama Allah, memahami secara teliti terhadap ajaran syariat berdasarkan penjelasan Al-Quran dan Sunnah. Metode yang dipakai oleh jumhur kaum muslimin ini pada akhirnya melahirkan 2 aliran dalam mengistinbatkan hukum syariat. Apa aja itu? Awaluhuma tariqul wukuf inda zawahirin nusus baqad summiya atba'u hadzal manhaj bi ahlil hadis. Yang pertama
kelompok yang berpegang pada zahirnya nas-nas saja, dan pengikut aliran ini dinamakan dengan ahli hadis. Kemudian yang kedua, wasanihuma tariqul bahsi an ilalil ahkam wa hikmat tasyri' min khilali nususil kitab wa sunnah wa qad summiya ashabu hadzal idjah bi ahli ar-ra'yi. Nah, kemudian yang kedua dinamakan ahlur ra'yi, yaitu aliran yang mencari ilah-ilah hukum dan hikmah dari nas-nas baik Al-Quran maupun sunnah. Yang mana juga nanti dari dua kelompok besar ini akan melahirkan dua madrasah yang besar, yaitu madrasah ahlul hadis dan madrasah ahlu ar-ra'yi. Kemudian pada masa inilah juga, pada masa Asru al-Umayyin, itu juga terjadi perkembangan yang pesat dari aktivitas fikih pada masa ini. Lalu apa yang menyebabkan peningkatan pesat ini? Ada beberapa sebab. Yang pertama ada tafarruqu as-sahabah fil amsar. Kemudian syuyu'u riwayatil hadis. Kemudian istighalul mawali bil fikhi wa ulumus syariah. Dan yang keempat, zuhur al-madaris al-fikhiyah. Jadi yang pertama tafarruqu as-sahabah fil amsar, yaitu berpencarnya sahabat ke negeri-negeri. Jadi tidak hanya terkumpul di Madinah saja, akan tapi udah mulai berpencar-pencar. Kemudian syuyu'u riwayatil hadis, kemudian menyebar luasnya periwayatan hadis, yang dimana ketika masa Rasul dan masa ahdus sahabah itu masih belum banyak diriwayatkan hadis. Akan tapi semakin berkembangnya fikih Islam, maka dibutuhkan penyebaran riwayat hadis yang luas. Kemudian yang ketiga, istighol mawali bil fikhi wa ulum syariah, yaitu ikut andilnya para hamba sahaya mulai menggeluti ilmu fikih dan ilmu syariat. Ya, dikarenakan apa? Dikarenakan para pemimpin waktu itu sibuk untuk mendalami perpolitikan dan tidak sempat untuk mengurusi peningkatan ilmu fikih dan syariat. Maka dari itu, di sini hamba saya mulai mengambil peran tersebut. Kemudian yang keempat, zuhur al-madaris al-fikhiyah. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, bahwasanya dari ahlul ra'yi dan ahlul hadis itu melahirkan madrasah yang besar juga, yaitu madrasah ahlul hadis dan ahlul ra'yi. Kemudian maswadir al-fikhi fi hadzal asri. Jadi apa aja rujukan fikih pada masa ini? Kesimpulannya hampir sama dengan masa sahabat, yaitu ada 4: Alkitab, kemudian as-sunnah, kemudian al-ijma' dan ar-ra'yu. Kemudian poin pembahasan selanjutnya adalah khasaisu al-fikhi fi hadzal asri. Karakteristik fikih pada masa dinasti Umayyah. Apa aja? Yang pertama, zuhur manahij lil bahsi al-fikhi ba'idah anin niza' al-asyasi wa bi khoswatin madrasati ahli hadis wa madrasati ahli ra'yi. Jadi munculnya beberapa manhaj atau metode kajian fikih yang bersih dari pertikaian politik, terutama di madrasah ahli hadis dan madrasah ahli ra'yi. Kemudian yang kedua, tabawu'ul mawali ma ikhwanihim al-arab ri'asata hadhil madaris fil amsar al-islamiyah al-mukhtalifah. Jadi ikut andilnya para mawali atau hamba sahaya bersama orang-orang Arab dalam memegang kepemimpinan kedua madrasah ahlul hadis dan ahlul ra'yi di berbagai negara Islam yang berbeda-beda. Kemudian yang ketiga, al-inayah bis sunnah wa yatajalla zalika fi ma yali syuyu' riwayat al-hadis, jam'us sunnah wal asar al-marwiyah 'anis sahabah, tadwinus sunnah, mujabahatul wadda'in wal yaqadah li mu'amaratihim. Ya, yang ketiga apa? Yang ketiga adalah perhatian terhadap sunnah. Dan ini bisa dilihat dari yang pertama, meluasnya periwayatan hadis. Kemudian yang kedua, mengumpulkan sunnah dan riwayat para sahabat. Kemudian yang ketiga, tadwinus sunnah, pembukuan as-sunnah. Kemudian yang keempat, mujabahatul wadda'in, membendung
arus pemalsuan hadis, wal yaqadhah li mu'amaratihim, dan membongkar segala penipuan mereka. Nah, itu yang ketiga, perhatian terhadap sunnah. Kemudian yang keempat, ta'assur ba'di masadir tasyri' al-islami bin niza' asyasi kal ijma'. Terpengaruhnya beberapa sumber hukum sebab pergolakan politik. Seperti apa? Seperti ijma'. Wa adamu i'tiqadil ba'di li ba'dil masadir kal qiyas wal masalihil mursalah. Dan tidak yakinnya sebagian orang terhadap sumber qiyas dan maslahah al-mursalah. Jadi ada beberapa orang yang terpengaruh dan mulai tidak yakin terhadap sumber tasyri', masadir tasyri', qiyas, dan maslahah al-mursalah. Kemudian yang kelima, zuhurul fikhi al-iftiradi ala yadi ahli madrasati ar-ra'yi. Jadi munculnya fikih iftiradi, fikih hipotesis, yang dibawa oleh ulama ahlu ar-ra'yi. Dan kemudian yang keenam, kasratul khilaf fil furu' al-fiqhiyah natijatan litafarruq as-siyasi. Wa hijratul ulama minal Madinah al-Munawwarah ilal amsar al-mukhtalifah. Yang keenam, pada masa ini juga banyaknya perbedaan dalam masalah furu' fiqhiyah yang disebabkan oleh perbedaan aliran politik. Yang tadi ya ada 3, Syiah, Khawarij, sama Jumhur Muslimin. Kemudian hijratul ulama minal Madinah al-Munawwarah ilal amsar al-mukhtalifah. Dan juga pada masa ini mulai banyak ulama dari Madinah al-Munawwarah itu hijrah ke berbagai negeri. Baik, dengan ini al-marhalatu as-saniyah sudah kita jelaskan semua. Kemudian kita langsung lanjut kepada al-marhalatu as-salisah, at-tasyri' fi asri al-Abbasiyyin, yaitu tasyri' pada masa dinasti Abbasiyah. Tubda'u hadhil marhalah min dawril bina' wal kamal bi qiyamid daulah al-Abbasiyah isra suqutid daulah al-Umayyah am 132 minal hijrah wa tantahi fi muntasafil qarnir rabi' al-hijri takriban. Jadi masa tasyri' fi asril Abbasiyyin dimulai ketika sejak berdirinya dinasti Abbasiyah setelah runtuhnya dinasti Umayyah pada tahun 132 Hijriah dan berakhir pada pertengahan abad keempat Hijriah ketika dinasti Abbasiyah mengalami kemunduran. Wa tu'tabaru hadhil marhalah azha usuril fiqhi al-islami. Dan pada zaman ini itu zaman yang dianggap sebagai zaman yang paling gemilang dalam sejarah fikih Islam. Karena apa? Karena dia sudah mencapai tahap sempurna dalam keleluasaan kajian, sempurna dan terinci sehingga menjadi ilmu yang berdiri sendiri, yang sebelumnya hanya sebatas fatwa dan qadha. Selain munculnya para ulama yang membahas setiap bab, juga memiliki madhab ijtihad sendiri yang kemudian diberi nama sesuai dengan nama para imamnya. Jadi madhab Imam Syafi'i, madhab Imam Maliki itu terjadi pada masa dinasti Abbasiyah. Kemudian poin pembahasan selanjutnya adalah al-awamil allati adat ila nuhudi al-fiqhi al-islami fi hadzal asri. Jadi faktor-faktor yang menyebabkan majunya fikih pada masa dinasti Abbasiyah. Apa aja? Yang pertama, inayatul khulafa al-Abbasiyyin bil fiqhi wal fuqaha. Jadi yang pertama, perhatian khalifah dinasti Abbasiyah yang besar terhadap fikih dan fuqaha. Lalu apa yang mendasari hal-hal tersebut? Yang pertama, jami'ul ahkam tastamiddu minal Qur'an was sunnah fi kulli ma yata'allaqu bi syu'unil hukmi wal idarah. Yang pertama, semua undang-undang bersumber dari Al-Qur'an dan sunnah. Undang-undang yang diatur dalam pemerintahan itu bersumber dari Al-Qur'an dan sunnah. Kemudian yang kedua, al-ihtimam bis sunnah wa jami'ul ahadis haitsu jumi'at wa duwinat mislu musnadil Imam Ahmad wa sahih al-Imam Bukhari wa ghairiha. Yaitu memberikan perhatian terhadap as-sunnah yang besar dan mengumpulkan hadis, kemudian ditulis dan dibukukan seperti Musnad Imam Ahmad, Sahih Imam Bukhari, dan yang lain. Kemudian yang ketiga takrimul khulafa lil ulama wa takribuhum wal igdaq alaihim bil minah wal ataya. Yang ketiga, para khalifah juga sangat dekat dengan ulama
dan memuliakan mereka serta memberi mereka kafalah bantuan. Wa hasannas wal mulah ala ruju' ilaihim fi ma'rifatil ahkam, dan menyeru para pemimpin negeri untuk menjadikan ulama sebagai rujukan dalam menentukan hukum. Nah, dari hal-hal itulah yang menunjukkan perhatian besar mereka terhadap fikih dan fuqaha. Kemudian yang kedua, faktor penyebab perkembangan fikih Islam pada masa ini, al-hirsu ala tarbiyatil umara tarbiyatan diniyah, yaitu perhatian dan semangat yang tinggi untuk mendidik para penguasa dan keturunannya dengan pendidikan Islam. Kemudian yang ketiga, hurriyatu ar-ra'yi, yaitu kebebasan berpendapat. Para ulama zaman ini itu mempunyai kebebasan menyatakan pendapatnya dalam melakukan kajian ilmiah. Tidak ada satu penguasa pun yang dapat mengikat mereka, siapapun ia. Oleh karena itu, mereka melakukan istinbat hukum dari berbagai sumber, mengamalkan dan mengajarkan kepada orang banyak tanpa ada perasaan sungkan jika bertentangan dengan pendapat ahli fikih yang lain. Sehingga dalam satu masalah bisa ditemukan banyak pendapat, disebabkan pada zaman ini banyaknya mujtahid. Kemudian yang keempat, Robi'an, kasratul jadal al-ilmi wal munadharat bainal fuqaha. Yang keempat, maraknya diskusi dan debat ilmiah di antara para fuqaha. Hal ini disebabkan juga oleh beberapa faktor. Yang pertama, kasratul fuqaha wa tijahuhum ilal ijtihad al-mutlaq. Jadi banyaknya para fuqaha sehingga masing-masing berijtihad secara bebas. Kemudian yang kedua, muhawalatul kasir minhum nashru ara'ihim bainan nas an tariqi al-ifta' wa hifdzul ara' wa tadwinuha. Jadi upaya sebagian fuqaha untuk menyebarkan pendapat mereka kepada masyarakat dengan cara memberi fatwa, menghafal fatwa dan menuliskannya. Kemudian yang ketiga, hasun nas ala sayr fi rukabi hadzal ahkam fi hayatihim, yaitu imbauan kepada masyarakat agar menjadikan hukum yang dipilih oleh mereka itu sebagai aturan hidup mereka. Kemudian tujuan dari debat ilmiah yang terjadi pada masa ini adalah al-wusul ilal haq wa ta'aruf ala hukmi syar'i fima yanubun nas min nawazil wa qadaya, yaitu tujuannya agar bisa sampai kepada kebenaran dan memahami hukum syara' yang akan menjadi jawaban terhadap masalah yang muncul. Lalu kemudian faktor yang kelima untuk perkembangan fikih yang pesat pada zaman ini, yaitu kasratul waqa'i al-jadidah, yaitu munculnya permasalahan yang baru yang berakibat pada lahirnya hukum fikih yang baru juga dari para fuqaha di tempat masing-masing. Seperti halnya Imam Abu Hanifah dan pengikutnya menghadapi masalah di Irak, kemudian Imam Auza'i di Syam, kemudian Imam Syafi'i menghadapi tradisi kuno penduduk Mesir. Begitulah seterusnya sampai setiap negeri membahas masalahnya sendiri, lalu diwarnai dengan warna Islam, sehingga pada akhirnya fikih Islam mendapatkan banyak hukum dan kaya akan kajian ilmiah berupa fatwa dan hukum. Kemudian untuk faktor yang keenam, yaitu tadwinul ulum wa tarjamatul kutub al-ilmiyah, yaitu penulisan ilmu-ilmu dan penerjemahan kitab. Ya, jadi tidak hanya di ilmu-ilmu syariat saja, tapi ilmu-ilmu yang lain juga udah dimulai penulisan atau tadwin dan dijadikan satu buku. Begitu juga fikih Islam. Dan tidak hanya ditulis saja, tapi juga diterjemahkan ke dalam bahasa yang lain. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu adalah masadir at-tasyri' fi hadzal asri, yaitu sumber-sumber tasyri' pada masa dinasti ini, pada masa dinasti Abbasiyah. Apa aja? Yang pertama, jelas tidak berubah dari yang sebelumnya, yaitu ada Al-Quran atau Alkitab, kemudian As-Sunnah, kemudian Al-Ijma' summa Al-Qiyas. Kemudian ada juga muncul beberapa sumber tasyri', akan tetapi
di dalamnya masih ikhtilaf akan kehujahannya. Apa aja, yaitu pertama al-istihsan, kemudian al-masalihul marsah, kemudian al-istishab, kemudian sadud dzara'i, kemudian amal ahlil Madinah, kemudian qaulus sahabi, al-urf, dan kemudian yang terakhir syar'u man qabalana. Insyaallah kita akan menjelaskan sumber-sumber ini semua, sumber tasyri' ini semua nanti di bab maswadir at-tasyri'. Baik, untuk pembahasan selanjutnya yaitu adalah khasa'isut tasyri' al-islami fi hadzal daur. Ya, jadi selalu setiap marhalah atau setiap daur kita akan membahas maswadir tasyri' di dalamnya, kemudian khasa'is. Apa aja khasa'is tasyri' pada masa ini? Al-awwal, balagul fiqhu al-islami fi hadzal asri hadda an-nadaji wal kamal wa shamula kullal hayah al-'amah haitsu saytarat mabadi'uhu ala kulli nawahi al-hayah insaniyah kanat aw diniyah aw dunyawiyah. Jadi yang pertama adalah fikih Islam pada masa ini itu mencapai puncak kematangan dan kesempurnaan, mencakup semua lini kehidupan, kemudian prinsip-prinsip dasarnya itu menyentuh semua aspek kemanusiaan, kemudian agama dan duniawi. Kemudian yang kedua, zahara fi hadzal asri al-a'lam minal fuqaha alladzina aqarra lahum al-jumhur bizza'ama was-sadarah. Yaitu munculnya beberapa fuqaha ternama yang diakui kapasitas keilmuan dan kepemimpinannya oleh mayoritas umat ulama Islam. Seperti 4 madhab, yaitu muncul pada masa ini juga. Nah, kemudian yang ketiga, nasya'at fi hadzal asri al-mazahibul fiqhiyah al-muta'addidah. Jadi lahirnya madhab-madhab fikih yang begitu beragam pada masa ini. Seperti apa? Seperti madhab Imam Syafi'i, kemudian Imam Malik, Imam Hanafi, dan Imam Hambali. Itu 4 madhab itu lahir di masa ini. Kemudian yang keempat, ishtadda al-khilaf haula al-maswadir at-tasyri'. Faqad ikhtalafa al-a'immah fil ihtijaj bi'amali ahli al-Madinah wa qawli as-sahabi. Jadi apa? Terjadi perbedaan yang besar atau yang tajam antara ulama terhadap sebagian sumber tasyri'. Seperti yang tadi udah disebutkan beberapa, seperti amal ahlul Madinah, perbuatan ahlul Madinah, apakah itu bisa menjadi hujah. Kemudian qaulus sahabi, itu masih berselisih mereka tentang apakah hal-hal tersebut itu bisa dijadikan hujah. Kemudian yang kelima, asbaha lil hukumat madhhabiyatun fil qada'i fi hadzal asri. Ya, yang kelima yaitu pemerintah mempunyai kecenderungan fikih atau memiliki madhab fikih tersendiri dalam menjalankan roda kehakiman. Seperti misalnya apa? Wa misalu zalika anna fiqha Abi Hanifah wa madrasatahu tusaituru al-hayah at-tasyri'iyah fid daulah al-abbasiyah. Seperti halnya fikih Imam Abu Hanifah itu menguasai kehidupan perundang-undangan pada dinasti Abbasiyah. Kemudian fikih Imam Malik yusaitiru al-Maghrib wa biladil Andalus. Dan juga seperti halnya contohnya fikih Imam Malik itu menguasai kehakiman negara Maroko dan negara Andalus. Seperti itu. Kemudian duwinat fihi, yang keenam, duwinat fihi al-ulum al-mukhtalifah wa ala ra'siha al-fiqhu was sunnah wa ilmu usulil fiqh. Yang keenam, ilmu pengetahuan dengan berbagai macam jenisnya itu sudah dibukukan, terutama ilmu Al-Quran, kemudian fikih dan usul fikih. Kemudian karakteristik yang ketujuh pada masa ini yaitu adalah ittasa'at quwwatul khilaf bainal fuqaha fakathurat al-masailul fiqhiyah al-mukhtalaf fiha nadran likasrati al-mujtahidin fi sa'iril amsar. Yaitu perbedaan pendapat di antara fuqaha pada masa ini itu semakin meluas sampai berdampak pada banyaknya masalah fikih yang muncul disebabkan jumlah mujtahid yang memadai di setiap negeri. Ya, jadi emang matang-matangnya ilmu peradaban itu pada masa ini. Kemudian yang kedelapan, zuhurul mustalahat al-fiqhiyah al-muta'addidah. Nah, di sini munculnya beberapa istilah fikih.
faqad ikhtirat asma muayyanah lidilalah ala mafahim khassah karukni wasyarti wassahih wal batil. Ya. Jadi untuk memberikan pemahaman terhadap dalil-dalil tertentu untuk lebih memudahkan dipahami, seperti rukun, kemudian istilah syarat, sah, batal, dan lain-lain. Dengan ini alhamdulillah tuntas sudah pembahasan kita tentang Darul Bina wal Kamal dan 3 marhalahnya. Baik, selanjutnya kita akan langsung membahas ke masa selanjutnya, yaitu Darut Taklid wal Jumud. Ya, yaitu fase taklid dan jumud. Apa itu? Nah, sebelum itu kita akan bahas terlebih dahulu kapan masa Darut Taklid wal Jumud ini. Yubda'u hadha daur ba'da muntasafil qarni rabi al-hijri wa yastamiru hatta awakhir al-qarni as-salis asyra al-hijri. Nah, jadi fase taklid dan jumud ini berawal dari pertengahan abad ke-4 Hijriah sampai akhir abad ke-13 Hijriah. Ya. Nah, kemudian dalam Darut Taklid wal Jumud juga itu terdapat beberapa marhalah, yaitu al-marhalatul ula wa asrut taklid, summa al-marhalatu as-saniyah wa asru al-jumud. Lalu kenapa dinamakan asrut taklid? Karena pada zaman ini adalah fase di mana para fuqaha pada zaman ini tidak dapat membuat sesuatu yang baru untuk ditambahkan kepada kandungan madhab yang sudah ada. Seperti madhab Imam Syafi'i atau madhab imam yang 4 itu sudah mencapai tahap kemajuan dan sudah dibukukan juga bersamaan dengan ilmu-ilmu syar'i yang lain. Maka tidak ada tambahan kemajuan atau perkembangan pada zaman ini. Kenapa bisa sampai seperti ini? Sebabnya adalah wujudu al-ittirabat as-siyasiyah allati addat ilang qisam ad-daulah al-islamiyah ila aqsam iddah. Jadi apa yang menyebabkan? Yaitu adalah pergolakan politik yang menyebabkan negara Islam terpecah menjadi beberapa negara kecil, di mana setiap negeri mempunyai penguasa sendiri yang diberi gelar Amirul Mukminin. Jadi karena pergolakan politik yang membuat tidak berkembangnya fikih pada zaman ini. Lalu bagaimana keadaan ulama-ulama pada zaman ini? Al-mutatabba' li tarikh at-tashri' fi hadhihi al-marhalah yajidu anna fuqaha hadhihi al-marhalah qad matat fihim ruhu al-istiqlaliyah wa sarat fihim ruhu at-taqlid. Nah, jadi jiwa kemandirian pada para fuqaha pada masa ini itu sudah mati dan beralih hanya kepada taklid, tanpa ada semangat untuk mencari terobosan dan inovasi yang baru. Kemudian, al-ragmi min hadza taklid illa anna hadza ad-daur kana yatamatta' bi ulama atqiya lahumul qudrah ala al-ijtihad wal istinbat kasabiqihim illa annahum harramu anfusahum haqqal ijtihad litaqwahum wa wara'ahum. Ya, walaupun fase ini penuh dengan semangat taklid, tapi sebenarnya masih ada beberapa ulama yang memiliki kemampuan untuk berijtihad seperti pendahulu mereka. Akan tetapi mereka sudah menutup celah itu dan merasa cukup dengan apa yang sudah dilakukan oleh para pendahulunya, yaitu para ulama madhab. Hal itu yang disebabkan oleh tingkat ketakwaan dan kewaraan mereka, sehingga lebih memilih berputar di atas bahtera fikih yang sudah ada. Kemudian faktor apa lagi yang memicu munculnya dan beralihnya para ulama kepada taklid? Yang pertama yaitu tadwinul mazahib, bahwa kitab-kitab madhab itu sudah dibukukan, sehingga semua permasalahan yang dicari, yang butuh jawaban itu sudah ada jawabannya, baik masalah yang besar ataupun kecil, sehingga tidak ada lagi keinginan untuk mengkaji kembali. Karena apa? Karena semua madhab sudah menyediakan fikihnya. Kemudian sebab yang kedua yaitu adalah at-ta'assub al-madhabi, yaitu fanatisme terhadap suatu madhab, yang dimana sifat fanatisme ini menyebabkan para ulama pada zaman itu lebih
semangat untuk taklid daripada membuat inovasi atau kajian yang baru. Kemudian sebab yang ketiga, sebab kenapa ulama pada zaman ini lebih mengarah kepada taklid, yaitu adalah wilayatul qadha, yang berarti jabatan hakim. Kenapa jabatan hakim bisa mempengaruhi kepada arah taklid? Lamma taghayyarat al-hala al-ijtima'iyyah ma'a masirati zaman, faddala al-khulafa ayyakuna qudatuhum minal muqallidin waladina yatba'una mazahib muayyanah yakhtaruha al-khulafa wa yalzimunahum biha. Ya, jadi ketika kondisi sosial sudah berubah karena pergolakan politik bersamaan dengan pergeseran waktu, para khalifah pun akhirnya lebih mengutamakan para hakim yang hanya bisa bertaklid, yang ikut pada pendapat madhab tertentu yang sudah dipilih oleh khalifah. Ya, jadi lebih memilih kepada madhab yang dipilih khalifah saja. Yang inilah yang akhirnya menjadi salah satu penyebab kenapa orang yang menjabat menjabat sebagai hakim itu harus mengikuti salah satu madhab yang dipilih oleh sultan atau pemerintah saat itu. Yang akhirnya lebih mendorong kepada ulama-ulama saat itu juga untuk hanya sekedar semangat kepada taklid saja, bukan kepada kajian yang baru. Dan kemudian sebab yang keempat yaitu adalah ghalqu babil ijtihad, yaitu ditutupnya pintu ijtihad. Kenapa pada zaman ini bisa sampai terjadi ditutupnya pintu ijtihad? Kana min tamatil kubra allati lahiqat bil fiqh al-islami fi hadha ad-dawr anna rizqa bi adiya al-ilmi wa syar'i fa asbahu yaftun wa yastanbatuna al-ahkam wa hum yab'aduna kull al-ba'di an fahmi al-qawaid wal adillah wa fiqhaha fa akhadhu yaftun fi dinillah bima la ya'lamun. Karena apa? Karena pada zaman ini muncul juga beberapa orang yang mereka menyampaikan fatwa, kemudian menyampaikan suatu istinbat hukum, akan tapi sebenarnya mereka sangat jauh terhadap paham terhadap kaidah dan dalil-dalil dan fikih-fikih. Maka dari itu, keadaan ini yang memaksa para penguasa dan ulama untuk menutup pintu ijtihad pada pertengahan abad keempat Hijriah. Karena apa? Karena mereka yang mengklaim diri mereka sebagai mujtahid supaya tidak bisa bertindak leluasa dan menyelamatkan masyarakat umum dari fatwa-fatwa yang sesat. Nah, akan tapi sangat disayangkan larangan ini ternyata telah memberi efek yang negatif terhadap fikih Islam, sehingga menjadi jumud dan ketinggalan zaman. Lalu apa aja sih sebenarnya kontribusi ulama pada zaman ini? Maslakul ulama fi hadhil marhalah. Yang pertama, kontribusinya yang dilakukan ulama pada zaman ini yaitu adalah awalan ta'lilu al-ahkam al-fiqhiyah, yaitu ta'lil atau pengilatan hukum-hukum fikih. Wajada ulama hadzal asri sarwatan kabiratan min al-ahkam al-fiqhiyah. Jadi pada zaman ini para ulama menemukan banyak sekali fikih yang diwariskan oleh generasi sebelumnya. Akan tetapi mayoritas warisan fikih ini masih belum menyebutkan ilahnya, hikmah atau alasan hukumnya. Nah, akhirnya pada zaman ini masing-masing fuqaha madhab itu mengkaji, berijtihad dan mengistimbatkan ilah hukum fikih yang diwariskan oleh imam sebelumnya. Melalui cara ini akhirnya mereka terbiasa menentukan hukum bagi masalah baru yang tidak sempat dibahas oleh para imam madhab sebelumnya. Kemudian yang kedua kontribusi ulama pada zaman ini yaitu adalah at-tarjih bainal ara' al-mukhtalifah fil mazahib. Kana li fuqaha hadzal asri daurun kabir fit tarjih bainal ara' al-mukhtalifah. Jadi para fuqaha pada periode ini itu mempunyai jasa yang besar dalam mentarjih atau menguatkan suatu pendapat di antara pendapat-pendapat yang berbeda-beda dalam suatu madhab. Kemudian yang ketiga yaitu salisan al-intisar lil mazahib wa ta'lif fi al-fiqh al-muqarran, yaitu upaya pembelaan suatu madhab dan penulisan fikih muqarran atau fikih perbandingan. Jadi kurang lebih
tiga hal tersebutlah yang dilakukan kebanyakan ulama pada zaman ini. Kemudian kalau kita simpulkan apa aja nilai positif pada fase ini, masa taklid ini, faqad kana lahum fadlun kabir fi istikmalil mazahib al-fiqhiyah bisababin ma bayyanuhu minal ilal wastambatuhu minal ahkam wa ma rajjahuhu minal aqwal wa aidan ma da'wanuhu minal kutub al-mukhtalifah allati i'tamada 'alaiha man ja'a ba'dahum. Yang artinya, pada ulama periode ini itu memiliki jasa yang besar dalam menyempurnakan fikih madhab. Karena apa? Karena mereka berhasil menggali ilah-ilah hukum dan mentarjih pendapat yang kuat dan menuliskan semuanya dalam kitab-kitab fikih yang menjadi rujukan bagi mereka yang datang setelahnya. Jadi poin-poin itulah yang menjadi nilai positif pada fase ini. Dan dengan ini kita sudah selesai untuk marhalah yang pertama pada fase daur taklid wal jumud. Kemudian kita akan langsung lanjut kepada al-marhalatu as-saniyah, yaitu asrul jumud wa ta'akhur, yaitu fase atau periode kejumutan dan kemunduran. Yubda'u hadzal asru min sanah 656 min al-hijri min sukuti Baghdad ala yadi Hulaku wa yantahi fi awakhiril qarni as-salis asyara takriban, yaitu dimulai sejak tahun 656 Hijriah ketika kota Baghdad jatuh ke tangan tentara Mongol dan berakhir pada akhir abad ke-13 Hijriah. Lalu bagaimana kondisi fikih pada masa ini? Fi hadhil marhalah kanat ahwalul fikhi sayyi'ah. Jadi pada masa ini perjalanan fikih Islam itu sangat buruk. Fafil marhalatil ula wajada ulama afdadan istagulu bitakhrij wa ta'lil wal ijtihad. Nah, kalau pada zaman generasi yang pertama atau marhalah pertama itu kita bisa melihat bahwasanya para fuqaha itu masih bisa sibuk menggali fikih, mencari ilat dan berijtihad. Akan tetapi amma fi hadzal marhalah faqad insarafa ulama'uha amma ishtaghala bihi as-sabiqun, yaitu pada periode ini para ulamanya sudah beralih menjadi taklid buta, padahal mereka sebenarnya memiliki kemampuan untuk menempuh jalan para pendahulunya. Lalu sebab-sebab apa yang sampai menyebabkan fikih pada masa ini mengalami kemunduran yang pesat? Yaitu yang pertama adalah al-ittirobat as-siyasiyah fil bilad al-islamiyah wa taghallaba a'da al-muslimin alaihim wa hakama al-ajanib lahum, yaitu pergolakan politik, lagi-lagi pergolakan politik dalam tubuh negara Islam. Kemudian musuh menguasai kaum muslimin dan orang asing pun menjadi pemimpin bagi kaum muslimin. Dari hal inilah yang akhirnya menyebabkan negara Islam menjadi sangat lemah, yang akhirnya berdampak juga pada lemahnya perkembangan ilmu pengetahuan dan diantaranya adalah fikih Islam. Kemudian yang kedua, insyiraful fuqaha fi hadzal asri ila dirasatil mazahib allati warasuha an fuqaha'il asri as-sabiq wa da'aun nas li'tinaqiha wa ta'assub wal intisar laha wa muhajamatil akharin allazina yukhalifunha, yaitu adalah pada zaman ini para fuqaha itu lebih memperhatikan warisan fikih madhab dan mengajak masyarakat untuk mengikutinya, kemudian berfanatik dan menghujat orang-orang yang berbeda pendapat dengan mereka. Kemudian yang ketiga, sebab kemunduran fikih pada masa ini yaitu ihjamul fuqaha wa imtina'uhum 'anil ijtihadil al-mutlaq, yaitu pembatasan ruang gerak oleh para fuqaha pada zaman ini dan mereka tidak mau berijtihad seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kemudian yang keempat, wujudul mu'allafat allati syaghalan nas bihalli al-ghaziha wa fakki rumuziha wa fahmiha, yaitu munculnya beberapa buku yang yang penuh dengan rumus, yang syarat dengan rumusan yang perlu dipecahkan terlebih dahulu. Maka pada zaman ini
Masyarakat akhirnya melupakan buku-buku warisan yang sangat berharga. Karena apa? Karena gaya bahasanya yang sulit dan penjelasannya itu sukar untuk dicerna. Itulah tadi 4 hal penyebab kenapa fikih pada zaman ini tuh mengalami kemunduran. Lalu apa saja yang dilakukan ulama pada zaman ini? Maslakul fuqaha fi hadhil marhalah. Kontribusi fuqaha pada marhalah ini yaitu yang pertama, ta'liful mutun, yaitu penulisan mutun berupa teks atau tulisan singkat. Nah, ini menjadi tren sepanjang masa ini, bahkan menjadi konsentrasi para fuqaha pada zaman ini. Kemudian yang kedua adalah ta'lifus syuruh wal hawashi wa ta'liqat, yaitu penulisan syarah, penjelasan, kemudian hasyiah dan ta'liqat atau catatan pinggir dan komentar dari suatu teks. Jadi pada 2 hal inilah konsentrasi para fuqaha pada zaman ini. Dengan ini selesai sudah kita membahas tentang al-marhalatu as-saniyah, asrul jumud wa ta'akhur di dalam daur at-taqlid wal jumud. Kemudian kita langsung saja beranjak kepada daur yang keempat, yaitu daurun nahdoh wal yaqadoh, atau di sini tertulis daurul yaqadoh al-fiqhiyah.